Rencana. Hei Rasya, apa yang baru saja kau katakan? Lucky melotot pada Rasya. Kau sudah mendengarnya, kenapa aku harus mengulangnya? Rasya bicara tidak menatap Lucky, tapi lurus menatap Audrey. Pelak. Hah, apa kau pikir di dunia ini laki-laki hanya kau? Audrey menampar Rasya tak terima dengan apa yang ditawarkan oleh Rasya. Au, rasakan kau, pasti sakit kan? Mana ada wanita ingin diduakan? Aku puas sekali melihatnya ditampar seperti tadi. Dalam hati Lucky sangat senang melihat Audrey menampar Rasya. Aku tidak punya pilihan lain, Audrey. Aku tidak bisa melepaskan Kiana. Awalnya aku pikir aku hanya akan menikahinya dengan tujuan sebagai penggantimu selama 6 bulan. Tapi ternyata, aku tidak tahu ada perasaan apa dalam hatiku padanya. Saat ini aku tidak ingin dia pergi dariku. Walaupun Audrey marah-marah dan terus saja memaki Rasya, tetap saja Rasya tidak ingin meninggalkan Lucky. Rasya memilih untuk memberikan pilihan pada Audrey untuk menerima menjadi yang kedua atau melepaskan Rasya. Hingga akhirnya, Audrey memilih untuk pergi meninggalkan Rasya. Kau ternyata lebih kejam daripada Semi, Rasya. Audrey, dengarkan aku. Sampai kapanpun aku akan tetap ada untukmu. Tapi aku tetap tidak bisa meninggalkan wanita yang ada di sampingku. Kalau kau memintaku untuk meninggalkannya, aku tidak akan pernah melakukan itu. Tapi kalau kau ingin aku datang untuk mendengarkan ceritamu, menemanimu menghilangkan sakit hatimu dengan Semi, aku bersedia menjadi sahabat dan aku akan datang kepadamu. Audrey tidak memperdulikan kata-kata Rasya dan langsung keluar dari ruangan pergi meninggalkan rumah keluarga Radit dan Nada. Bahkan Audrey tidak mau menyapa Nada dan langsung pergi keluar dengan wajahnya yang sangat marah. Brum. Audrey melajukan mobilnya cukup kencang. Hatinya marah bukan karena dirinya menyesal kehilangan hati Rasya. Audrey lebih marah karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perhatian Semi. Cit. Audrey menghentikan mobilnya di bahu jalan, kemudian menelpon seseorang untuk mengadukan perasaannya. Audrey. Ibu, kau ada di mana? Ibu di rumah teman ibu, Tante V. Ada apa, Audrey? Audrey. Aku sangat terpuruk, Ibu. Ada yang ingin aku ceritakan padamu. Ibu, kalau begitu datanglah ke sini ke rumah Tante V. Sekarang Ibu ada di Bandung. Nanti Ibu akan share alamatnya. Audrey. Kalau begitu aku ke Bandung sekarang. Ibu. Baiklah, Ibu tunggu di sini. Klik. Apa anakmu akan ke sini, Sandra? Sandra mengangguk. Iya, Kak. Mungkin 3 jam lagi dia akan sampai ke sini. Jawab Sandra setelah meminum wine dalam gelas di tangannya. Apa kau yakin akan mempertemukannya denganku? Dia tidak akan bilang apa-apa kepada Dimas. Anak itu tidak pernah peduli siapa temanku. Lagi pula aku memperkenalkanmu bukan sebagai kakakku, melainkan sebagai temanku. Jawab Sandra lalu kemudian tertawa menyeringai. Baiklah kalau kau yakin. Aku hanya tidak ingin siapapun tahu apa hubungan kita. Apalagi rencana balas dendamku belum sempat terlaksana. Ini semua karena kebodohan anakmu yang terlalu buta dengan cinta. Kalau tidak, keturunan Prayoga sudah ada di tangan kita. Aku sudah menantikan ini hampir 28 tahun. Maafkan karena keteledoranku. Bukan salahmu. Ini semua karena kita tidak berhati-hati di awal untuk menjaga hatinya, supaya tidak salah memilih laki-laki. Aku juga tidak menyangka kalau dia akan menyukai Semi. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap berterima kasih karena kau mau membantuku untuk menuntaskan dendamku. Hahaha. Sandra menyeringai. Aku yang beruntung. Aku bersyukur sekali karena aku belum pernah menemui suamimu dulu. Untungnya Dedi dan ibu tiri kita menaruh di sekolah asrama, sehingga aku tidak berinteraksi dengan suamimu, dan aku bisa mencarimu tanpa ketahuan setelah 2 tahun kau tidak ada kabar. Dan ketika aku menemui temannya yang memang gila dengan wanita di klub malam, aku bisa memancingnya hingga dia mau menikahiku. Dulu dia sangat tergila-gila dengan tubuhku, makanya aku dengan mudah bisa mendapatkannya. Dia cukup kaya untuk menopang hidup kita, makanya aku bisa menyelamatkanmu saat kau keluar dari penjara.
Satu hal lagi yang aku suka darinya, dia tidak mudah curiga padaku. Itu karena kau tidak pernah melakukan apapun di belakangnya selama 15 tahun, di awal hubungan kalian. Kau juga tidak melakukan kontak denganku. Aku di penjara selama 15 tahun, dan mungkin mereka semua telah melupakan masalahku. Kau benar, Kak. Kau jangan khawatir. Aku akan membuat Audrey tidak akan kehilangan keturunan keluarga Prayoga, yang membuat kakakku Viola tersayang menderita selama 15 tahun di penjara. Sandra meminum lagi wine-nya dan kemudian tergelak tawa. Paula Sandra Andromeda, yang menyamar menjadi Sandra Aurelia, berangkat dari Eropa bertujuan untuk mencari Viola yang sudah tidak pernah lagi memberikan kabar kepada keluarganya. Sandra awalnya bingung kemana harus mencari Viola, hingga akhirnya Sandra tahu setelah menggali berita dan informasi di Indonesia. Sandra saat itu langsung mendatangi penjara untuk menemui Viola. Dari sanalah Sandra mendapatkan ceritanya semua. Dan Viola sudah memupuk kebencian di hati Sandra. Mulai detik itu, Sandra yang dulunya telah dibiayai hidup dan sekolahnya oleh Viola, berniat untuk balas dendam. Sayangnya Sandra terjebak di klub malam oleh seseorang yang memanfaatkannya saat mabuk hingga menjualnya. Sejak saat itu, Sandra yang kehilangan paspor dan semua identitasnya dijadikan wanita penghibur. Keberuntungan terjadi pada Sandra karena ada seorang pengusaha yang menyukainya dan menebusnya, yaitu Dimas. Sandra yang usianya terpaut 10 tahun dari Viola, tentu saja tidak dikenali oleh Radit, apalagi mereka belum pernah bertemu sama sekali. Ditambah Sandra yang memiliki wajah, warna rambut, dan iris mata yang berbeda dari Viola, membuat penyamarannya sempurna. Sandra dan Viola bukan berasal dari satu ibu yang sama, membuat Sandra tidak mudah dicurigai. Ibu kandung Sandra adalah seorang wanita yang berasal dari Vietnam. Ayah Viola tak sengaja menghamili seorang wanita Vietnam dan kemudian membawa bayinya kembali ke Rusia karena ibunya Sandra meninggal saat melahirkan. Itulah kenapa Viola yang memang juga sudah tidak memiliki ibu lagi, sudah seperti ibu bagi Sandra. Saat menjalin hubungan dengan Radit, Sandra sudah bersekolah di asrama, dan Radit hanya mengenal Sandra dengan nama depannya, Paula, nama yang dihilangkan oleh Sandra. Sejak Viola keluar dari penjara, Sandra menopang hidupnya dengan memberikan rumah pada Viola dari hasil uang yang disimpannya setiap kali diberi oleh Dimas. Sandra tahu bahwa Dimas sangat mencintainya, sehingga Dimas tidak pernah mengecek pengeluaran Sandra. Saat membeli rumah di Bandung, Sandra juga memberitahu kepada Dimas tentang hal itu. Dan Dimas membiarkannya saja, tidak terlalu menggubrisnya. Dimas justru merasa sangat senang karena Sandra bisa menyimpan uang hingga bisa membeli sesuatu untuk dirinya sendiri dan menjadi aset pribadinya. Kesempatan ini digunakan oleh Sandra sebaik-baiknya. Ketika Viola bebas, Sandra langsung memberikan rumah itu kepada Viola. Mulai sejak keluar dari penjara, Viola membujuk Sandra untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Rencana awal adalah menghancurkan Radit dan Nada. Tapi cinta Radit pada Nada cukup besar dan tidak mudah tergoda oleh wanita panggilan manapun. Inilah yang membuat Viola hampir frustasi. Hingga akhirnya, pertemuan antara Audrey dan Rasha memberikan secercah harapan bagi Viola untuk membalaskan dendamnya. "Berapa lama lagi anakmu akan tiba?" tanya Viola sambil melihat jam tangannya. "Aku rasa sebentar lagi, Kak. Perjalanan dari Jakarta ke Bandung membutuhkan waktu 3 jam. Dan sekarang sudah hampir 3 jam. Jawab Sandra sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya berusaha mengusir hangover. "Apa kau sudah siap untuk menjelaskan rencana kita?" Sandra mengangguk. "Suamiku bilang bahwa Raditya sekarang berpihak kepada wanita yang menjadi istri anaknya. Jadi aku yakin Audrey akan mau bekerja sama dengan kita. Kau tidak perlu menjelaskan siapa latar belakangmu, Kak. Biarkan saja Audrey tahu kalau kita hanya berteman. Aku juga akan memperkenalkanmu sebagai Vivi. Aku tidak ingin rencana kita berantakan sebelum kita memulainya." Wah, kau sangat hebat sekali, Sandra. Aku akui strategimu sangat jitu. Aku beruntung memiliki adik sepertimu. Puji Viola pada Sandra, dan kemudian mereka berdua tergelak tawa. "Sepertinya mobil anakku sudah datang."